Ya, satu adalah ya tim ekonomi ini kan intinya tidak jauh berbeda dengan tim ekonomi yang eh, periode sebelumnya kan ya. Yaitu kalau kita bicara Menteri Keuangan ya masih juga tetap Sri Mulyani gitu. Jadi ini kelihatannya memang melanjutkan saja apa yang sudah ada. Dan juga kebijakan-kebijakan pun masih berpegang kepada mungkin yang masih yang lama gitu ya. Jadi belum ada terobosan kecuali Prabowo mengatakan bahwa akan ada program dua yang membedakan itu, yaitu hilirisasi, ya, hilirisasi energi dan hilirisasi pangan, dan kemudian untuk swasembada pangan gitu, untuk itu. Nah ini kelihatannya. Dan yang lainnya tentu saja yang cukup berbeda, yaitu ada MBG ya, makan bergizi gratis ini gitu. Itu yang membedakan itu. Nah kalau kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan ekonominya ini masih ya tidak begitu ada terobosan-terobosan baru lah selain itu tadi. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bahwa kita dan banyak pengamat dan banyak pihak yang sudah ya memperkirakan bahwa ekonomi ke depan ini tidak akan mudah gitu. Karena apa? Ini warisan dari 10 tahun yang lalu ini benar-benar luar biasa parahnya gitu ya. Pertama adalah dari sudut fiskal gitu. Sudut fiskal kita ini sangat terpuruk sekali gitu. Karena penerimaan pajak ini akan jatuh lagi gitu ya, akan di bawah 10% gitu. Dan yang lebih memprihatinkan adalah bunga untuk pinjaman itu semakin meningkat, karena kita tahu selama 10 tahun ini utang itu naik sekitar 6.000 triliun ya, dari 2.600 triliun kurang lebih menjadi 8.800 triliun, jadi 6.200 triliun kurang lebih naiknya. Nah dengan demikian maka bunganya ini sangat membebankan. Ya belum kita bicara mengenai utang jatuh temponya, tentu saja utang yang begitu besar jatuh temponya juga akan membebani keuangan, setidak-tidaknya membebani pasar uang ya. Bagaimana menutupi utang-utang jatuh tempo tersebut gitu. Nah kemudian direncanakanlah oleh Sri Mulyani dan Bank Indonesia, ya kalau gitu kita melakukan debt switching gitu. Nah debt switching ini untuk utang pemerintah dengan BI ini harusnya melanggar undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara dan sebagainya, karena utang pemerintah itu tidak bisa dilakukan debt switching. Pemerintah kalau mau menutup utang itu melalui utang lagi, maka harus dilakukan melalui penerbitan utang baru di pasar primer, dan itu umumnya melalui lelang. Kalau tidak melalui lelang, maka sudah ada misalkan untuk sukuk gitu ya, itu sudah diatur mengenai tingkat pengembaliannya berapa. Kalau tidak ya harus melalui lelang. Dan yang kemudian yang lebih mengkhawatirkan lagi ini mengenai adanya tiba-tiba sekonyong-konyong 2 April Trump mengeluarkan tarif resiprokal yang mengguncang dunia, dan ini akan mempengaruhi, dan saya rasa sulit ekonomi kita ini terlepas dari resesi ya. Ekonomi dunia akan masuk resesi dan ekonomi Indonesia juga akan masuk ke resesi gitu, mempercepat lah. Kalau dalam negeri itu pengaruh langsungnya apa tuh tarif Trump itu? Ke dalam negeri ini langsung ya artinya bahwa kita punya neraca berjalan ini kan, neraca perdagangan kan akan berkurang. Ekspor juga akan susah, semua negara akan sulit. Lalu juga akan mengurangi ekspor gitu. Nah khususnya dengan Amerika secara bilateral kita sudah mengumumkan kurang lebih akan mengimpor dengan sukarela tambahan
impor dari Amerika sekitar 18 sampai 19 miliar US dollar gitu. Nah, tetapi tim negosiasi kita yang sudah dikirim ke sana ternyata hanya bahkan katanya akan dikenakan tarif lebih tinggi lagi. Naik. Iya. Setelah tawar mulai naik turun. Jadi dari 32% menjadi 47% katanya. Nah ini gimana? Jadi apakah Prabowo ini sudah mengirim delegasi yang benar atau apa? Bagaimana? Kok bisa tiba-tiba dalam satu hari Menko Erlangga mengumumkan ya bahwa sementara ini tarif kita naik menjadi 47%. Luar biasa. Nah ini bisa dilihat sebenarnya ini semacam apa ya Prof ya? Ini kan yang memimpin delegasi Menko-nya langsung. Ya. Jadi berarti sangat terlihat lemahnya delegasi diplomasi ekonomi kita terhadap Amerika. Ya. Yang kedua juga ternyata ada blunder dari pemerintah melanjutkan yang sebelum bahwa tidak ada dubes di Amerika, itu satu. Yang kedua ini ada pengaruh khusus nggak dengan merapatnya kita ke BRICS walaupun mungkin belum menjadi anggota ya? Secara langsung Trump itu kan pernah mengatakan bagi mereka yang masuk BRICS akan dikenakan tarif tinggi. Tapi menurut saya itu hanya sebagai alasan saja Trump untuk mengenakan tarif tinggi gitu. Saya rasa BRICS ini kan satu organisasi yang tidak formal kan. Itu kan loose saja kan, tidak ada organisasinya. Dan ini hanya kalau menurut pendapat saya adalah ini organisasi yang masih ilusi gitu. Masih belum ada wujudnya, masih belum ada masih wacana-wacana saja gitu. Seharusnya memang secara politik pemerintah tidak perlu menanggapi BRICS seharusnya ya, karena ini bukan organisasi resmi gitu. Jadi tidak ada aliansi apapun di situ gitu. Tidak ada fakta pertahanan, tidak ada mengenai kawasan ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya ini tidak akan langsung, ini hanya alasan saja gitu. Kalau terkait kosongnya dubes itu Bro? Ya, saya rasa ini adalah satu yang fatal. Jadi negara ini kan kalau kita sudah mempunyai hubungan diplomatik itu kan harus menempatkan kan kita punya perwakilan di sana, dan sudah untuk negara Amerika ini kan sebetulnya kan sangat strategis gitu kan ya, bahwa satu dia bukan negara besar aja, tapi dalam ekonomi pun sangat besar sekali, dan hubungan ekonomi itu harus dipelihara, dan hubungan politik juga sangat berpengaruh sekali. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang di luar dari itu kan. Kalau kita sudah bicara 2 tahun yang lalu, itu kan berarti kan waktu masih Pak Jokowi gitu kan ya. Iya, masih. Nah, pada saat itu yang pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi itu tidak mengangkat dubes-dubes yang sudah habis masa baktinya gitu. Nah, ini yang kita harus maknai apa sebetulnya maksud dibalik itu gitu. Nah, kemungkinan bahwa Presiden Prabowo dilantik 20 Oktober 2024 mungkin luput dari situ karena tidak memperhatikan hal-hal yang sebetulnya sangat urgent juga, tetapi beliau melihatnya bahwa ekonomi dalam negeri itu mungkin lebih urgent lagi untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya, misalnya makan bergizi gratis ya, dan kemudian pembentukan untuk meningkatkan ekonomi ini pembentukan dari Danantara gitu yang dianggap bahwa di sini akan bisa meningkatkan ekonomi. Nah, inilah satu kesalahan fatal gitu, dan seharusnya secepatnya itu dikoreksi. Ini satu lagi. Ini kan juga APBN sekarang kan juga sebenarnya produk dari masa Jokowi ya. Karena diresmikan kan 2024, dilaksanakan 2025. Yeah. Nah, ada beberapa parameter ini yang sebenarnya dikoreksi, tapi ternyata gap defisit ini masih besar dan belum ada semacam proyeksi ini akan lebih mengecil gitu defisit ini. Prof melihat nggak masa depan APBN ini kayak gimana nih? Iya, sebetulnya defisit ini di dalam kendali. Sebetulnya defisit ini di dalam kendali pemerintah. Kenapa di dalam kendali pemerintah? Dia tinggal mempermainkan atau mengendalikan dengan belanja negara.
Kalau defisitnya dia mau lebih rendah, ya berarti belanja negaranya lebih rendah gitu. Itu satu hal. Tapi yang sangat memprihatinkan adalah bahwa penerimaan negara ini anjlok, gitu. Bahwa di dalam 3 bulan pertama ini penerimaan negara itu cuma 14,7%. Jadi kita bisa lihat bahwa shortfall atau kekurangan penerimaan negara ini akan sangat besar, bisa mencapai 20%, 30%, bahkan kalau kita lihat 14,7% 3 bulan, lalu kalau disetahunkan menjadi hanya sekitar 60%, berarti shortfall-nya adalah 40%. Nah, pasti ini mempengaruhi belanja negara dan pasti ini akan terjadi kontraksi di dalam fiskal pemerintah gitu. Dan tentu saja ini akan membuat efek dampak yang cukup besar di dalam menstimulasi kita punya ekonomi gitu. Nah, jadi daya ungkitnya dari APBN ini bahkan menurun, bahkan negatif gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa defisit ini pasti membesar sekali gitu. Belum kita lihat membengkaknya belanja terkait dengan makan bergizi gratis gitu ya, terkait dengan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi belanja negara ini sudah sangat sedemikian sulit untuk dikurangin, maka karena apa kita? Karena belanja rutin kita kan sudah sangat besar sekali dan itu tidak bisa dikurangin. Nah, ini jadi kalau efisiensi yang 300 triliun itu kalau benar-benar terjadi efisiensi, maka bukan pengalihan ya, ini kan harusnya dialihkan gitu, bukan efisiensi gitu, harusnya ini pengalihan gitu. Dan sekarang itu sudah sangat sudah sangat ketat sekali gitu, dan sudah tidak bisa lagi dikurangin, dan itu pun baru sekitar nggak sampai 10% dari belanja negara gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau ini drop 20% penerimaan negara, 30% penerimaan negara, maka fiskal kita atau defisitnya meningkat, tetapi karena defisit secara persentase ya akan melebihi 3% dan itu tidak boleh, maka mau tidak mau belanja negara itu akan berkurang. Dan karena porsi dari belanja negara fix itu udah sangat besar sekali dan sudah tidak bisa dikurangin, nah ini akan menjadi satu krisis fiskal. Nah, ini kan sampai hampir masuk ke habis semester 1 ini, sepertinya pemerintah juga masih belum memiliki sumber dana alternatif nih. Bahkan yang digadang-gadang bakal jadi sumber duit tuh Danantara, ternyata saat ini justru jadi cost center karena belum bisa ngasilin duit, tapi harus dibiayain, termasuk mengambil slot 90 triliun dari dividen yang harusnya biasanya itu masuk APBN, sekarang ini masuk ke Danantara. Ya, jadi untuk benar itu untuk short term, untuk dalam setahun ini malah Danantara itu mengurangi kita punya APBN ya. Dividen yang harusnya masuk ke APBN itu dialihkan dulu sementara ini at least tahun ya kita lihat ke Danantara. Tapi menurut saya setup dari Danantara ini adalah bukan setahun gitu. Ini adalah jangka panjang, sehingga nanti tahun-tahun berikutnya juga APBN karena strukturnya adalah dia sudah menjadi holding dari beberapa APBN itu, maka strukturnya adalah semua dividen masuk ke Danantara gitu. Jadi APBN itu akan pasti berkurang secara ya signifikan lah penerimaan itu, jadi tidak ada penerimaan dividen lagi dari BUMN gitu. Nah, bahwa hasilnya itu akan bagaimana ya kita mesti lihat bahwa apakah investasi dari Danantara itu berhasil atau tidak. At least adalah dia harus berhasil menggerakkan ekonomi gitu kan, karena itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi sebetulnya. Nah, kalau mengenai hasil, semuanya ini adalah mengenai jangka panjang. Nah, apalagi yang cukup bahaya adalah sudah didesas-desuskan bahwa Danantara akan menjadi liquidity provider ya, untuk mensuplai likuiditas ke pasar saham. Nah, ini mengkhawatirkan. Jadi di sini ya untuk apa lagi? Jadi
berarti pemerintah cuma main di pasar Pasar modal. saham ya, di pasar modal gitu, bukan di pasar real yang bisa mengenerate Ekonomi, buruh, ya. employment dan sebagainya itu, lapangan konkret, ya. lapangan kerja lah ya. Dan ini ada juga tadi menyebut pasar modal, salah satu yang dikhawatirkan masyarakat pasar modal ini kan setiap Juni ya, peralihan semester ini kan ada pemeringkatan dari lembaga pemeringkat itu, ada semacam, bukan kekhawatiran, mungkin mereka udah mengindikasikan peringkat kita bakal turun lagi, sovereign rate kita bakal turun lagi. Dan kalau ini di bulan Juni ini sampai turun lagi, ini untuk leverage-nya sangat susah pertama. Yang kedua juga untuk mengangkat ISHG itu semakin susah, dan yang pasti dolar diprediksi bisa tembus sampai 20 ribuan. Itu Prof lihat sampai sejauh itu nggak? Iya, ya, dan antara memang secara konsep itu tidak masuk kepada, sebetulnya bukan masuk kepada pasar saham, pasar modal ya. Dia masuknya kepada pasar kepada real sector gitu, untuk hilirisasi dan sebagainya. Iya, Kalau nggak salah, industri. kalau nggak salah Mind ID sudah mengatakan akan ada beberapa proyek inisiatif yang strategis yang diminta Danantara untuk masuk ke situ gitu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang diutarakan ini liquidity provider adalah untuk jangka pendek saja gitu, untuk penyelamatan bursa, which is okay kalau begitu ya. Nah itu terus mengenai rating, ya memang masalahnya adalah fundamental ekonomi kita ini memang sudah tidak begitu kuat seperti yang disuarakan, yang dipublikasi oleh Kementerian Perekonomian lah ya, bidang ekonomi gitu ya, ada keuangan dan sebagainya, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan sebagainya. Karena kita lihat bahwa fundamental kita ini memang tidak baik-baik saja gitu. Bisa dilihat dari fiskal, mana ada sih fiskal kalau dia punya rasio pajak itu 10% saja dan cenderung turun gitu ya. Lalu kemudian beban bunganya itu sudah mencapai 25%, itu udah sangat buruk sekali gitu. Jadi yang dianggap sebagai fundamental itu bukannya hanya sebagai kita bisa produksi ya, dan kita punya GDP naik ya, bukan begitu. Karena GDP naik juga bisa juga karena ya memang ada kenaikan dari beginilah, kalau orang bisnis perusahaannya itu bisa besar, bisa tambah, tapi kan bisa bangkrut kan gitu kan. Nah itu intinya gitu, yang penting adalah likuiditasnya. Nah likuiditas kita ini jelek, termasuk dengan transaksi berjalan gitu, transaksi internasional gitu. Nah ini yang membuat transaksi internasional kita defisit terus, namanya transaksi berjalan, itu kita defisit terus, mau tidak mau, maka rupiah itu terdepresiasi. Nah, kita lihat sekarang sudah mendekati 17.000 gitu. Nah, kalau ini tidak ada perbaikan secara fundamental bahwa transaksi berjalan kita defisitnya bisa dikurangi, maka ini akan terus terdepresiasi. Sewaktu kita ya, seperti yang kita lihat dari dari Gubernur Bank Indonesia saat ini, Peri Warjio kalau nggak salah, dia naik pada bulan Agustus ya, 7 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2017, 18 ya, 18, lalu kemudian sampai sekarang dia sudah menjadi 17.000, itu waktu cuma sekian gitu. Jadi itu udah terdepresiasi terus. Jadi Bank Indonesia pun sudah istilahnya tersandera lah, dia punya kebijakan itu sudah tidak bisa efektif lagi. Nah ini yang kalau ini terutama ya sovereign debt, sovereign loan bond itu kalau ratingnya turun ya, maka ongkos dari biaya untuk mendapatkan pinjaman itu sangat tinggi sekali. Dan kalau tidak dapat, ini dampaknya yang tadi dikatakan bisa 20.000. Kalau tidak ada yang mau memberikan utang lagi kepada Indonesia, baik dalam bentuk portfolio ya, saham dan obligasi, maka akan terjadi defisit, akan terjadi capital outflow.
Nah, kalau terjadi capital outflow, maka akan rupiah akan terdepresiasi yang mungkin bisa menjadi 18.000 dan terus dia turun menjadi kita nggak tahu bottomnya sampai berapa gitu kan, bisa 20.000, bisa 21.000 juga gitu kan, kalau magnitude dari penerimaan moneter itu semakin ketat gitu. Nah cuman ini kan kemudian kalau kemudian dolar ini jadi misalnya sekarang udah 17, kemarin udah sempat menyentuh 17.000, taruh misalnya sampai 20.000, ini kan akan menyebabkan defisit semakin lebar akibat currency kan, karena APBN kita kan masih pakai standar currency 15.000 Bang Arul. Nah ini kalau merujuk pada undang-undang nih, kira-kira dolar di angka berapa negara ini kemudian aman dengan defisitnya nih? Kalau nggak salah harus 3% ya kalau nggak salah, atau 30%. Defisit terhadap APBN defisit terhadap PDB itu kan 3%. Ya, maksimal 3%, dan ini sudah mendekati, banyak yang prediksi 2,9%. Kalau penerimaan negara ini turun terus, maka defisit ini akan melebihi dari 3% gitu kan, maka belanja negara itu harus dikurangin lagi. Nah, kalau rupiahnya bisa sampai sekian ini, 17.000, maka kita punya asumsi utang pemerintah itu kurang lebih 200 miliar lah, anggap sebenarnya udah masuk 210 miliar gitu. Pada Desember itu 200 miliar. Nah, kalau 200 miliar itu setiap 1.000 rupiah dia defisit, maka kan akan menjadi 200 triliun. Ya. Dia punya face value-nya, dan kalau dia rata-rata 7% ya segitu gitu kan, 114 triliun, 140 triliun. Nah, itu akan terjadi dampak yang dari sisi fiskal nggak begitu terlalu ada tekanan. Yang tekanan itu dari sisi moneter, dari sisi face value utangnya itu. Jadi prinsipalnya itu. Nah, itu yang meningkat. Tapi kan kita utang negara khususnya itu kan nggak pernah dibayarkan gitu, karena diambil lagi dari utang. Jadi itu nggak begitu terlalu terasa gitu. Tapi yang terasa ini swasta, terasa ini BUMN gitu, karena utangnya mature, dia belum tentu bisa narik utang lagi. Nah, kalau dia tidak bisa narik utang, dan kalau dia sampai, saya rasa 18.000 aja sudah banyak yang kesulitan gitu. Ya jangan kata 20.000 menurut saya pasti udah angka kritis ya. Iya, sudah masuk kritis gitu. Jadi sudah mungkin banyak beberapa yang terjadi gagal bayar bunga ya, begitu. Apalagi kalau dibarengin dengan ekonominya sedang melemah gitu ya. Apalagi kalau resesi dunia terjadi gitu kan, orderan juga untuk ekspor itu tertahan gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan besar. Nah, ini ada satu hal yang unik lah, saya nggak bilang ini menarik, karena sebenarnya stagnasi ekonomi ini kan udah berjalan di 2 tahun terakhir Jokowi sebenarnya. Nah, ini pertimbangan Prabowo menggunakan lagi itu tuh apa sebenarnya? Menggunakan tim ekonomi yang sama dengan Jokowi. Ya, ini kan kita tidak tahu bahwa apa yang terjadi di dalamnya. Tapi kalau kita yang bisa dengar dari publik kan bahwa ini pemaksaan dari tim-timnya Jokowi yang dulu kan, bahwa dia masih memainkan peranan untuk itu gitu. Nah, jadi saya rasa ya kuncinya itu aja gitu, dan Prabowo harus berani untuk menempatkan timnya sendiri gitu ya, jangan tidak terpengaruh oleh periode-periode yang lalu kita terpengaruh oleh Jokowi. Mungkin terakhir Rob, ini kan sebenarnya kan di belakang Prabowo ini juga banyak ahli-ahli ekonomi, pakar ekonomi, ada Pak Burhan, ada Pak ya segala macam lah, termasuk yang sedang dimain kuda panas kan juga sebenarnya orang-orang dia. Jadi ke depan ini dengan melihat kondisi di 6 bulan pemerintahan ini, ada kemungkinan nggak sih untuk mereshuffle tim ekonomi? Selama ini kan itu yang didebutin publik dan mayoritas kan
pengen reshuffle Jaksa Agung, reshuffle Kapolri. Cuman sepertinya tim ekonomi jarang tersentuh nih. Nah sebenarnya kalau problem nih ada urgensi nggak untuk merubah tim ekonomi menjadi orang-orang dia, atau memang ini udah golden team juga, dream team juga gitu, atau sebenarnya Prabowo punya dream team lain yang siap di launch gitu. Ya, kalau kita lihat ekonomi dalam 10 tahun terakhir ini kan tidak baik-baik saja, bahkan cenderung melemah, bahkan cenderung memperparah di sini ya, contohnya dari utang dan sebagainya lah ya. Itu seharusnya memang di dalam pemerintahan ini yang urgensi adalah sebetulnya yang sangat penting untuk diperhatikan dan dirubah komposisinya dari yang lalu, yaitu sebetulnya kalau saya lihat sih 2-3 hal saja ya, yaitu mengenai satu adalah ekonomi, tentu saja ini yang menjadi salah satu yang urgent sekali, dan yang kedua adalah korupsi, yaitu penegakan dari KPK dan sebagainya, itu yang harus di-restorasi lagi, penegakan, dan ketiga adalah penegakan hukum. Saya rasa ini yang harus benar-benar menjadi fokus utama, karena 3 ini adalah yang sudah dirusak oleh Jokowi dan kelihatannya memang tidak tersentuh. Gitu. Terima kasih. Berarti memang salah satu kunci untuk recovery-nya Prabowo memang harus mengubah struktur timnya dia ya, harus masukin tim-tim original dia ya. Iya. Terlepas dari Jokowi. Oh iya, terlepas dari itu Jokowi atau tidak, kalau kita lihat evaluasi bahwa dalam 10 tahun terakhir ini kan ekonomi kita kan memburuk lah ya. Kalau kita lihat dibandingkan 2014 dengan 2023 itu 2024 akhir itu sangat memburuk sekali, dan dengan begitu harusnya diadakan semacam perombakan yang mendasar gitu. Dan yang tadi yang saya sebutkan, perombakan mendasar itu adalah 3 hal tadi ya, ekonomi, korupsi, dan hukum. Berarti emang ketegasan Prabowo untuk melepas diri dari Jokowi ini juga harus urgensi lah, itu menjadi seru urgensi untuk recovery ini. Benar.